Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan tampilkan hasil investasi reksadana saham saya di aplikasi Bibit Reksadana. Jadi saya berinvestasi dengan modal awal sebesar Rp190.000 dan sudah berjalan selama 9 bulan. Sekaligus saya akan tampilkan strategi investasi ketika kita berinvestasi di aset investasi yang risiko tinggi. Jadi strategi investasinya bagaimana nanti saya akan jelaskan. Jadi jika kalian ada saran, masukan, pertanyaan, atau mungkin usulan topik yang lainnya ya, kalian bisa sampaikan di bawah. Terima kasih. Jadi di sini saya akan tampilkan strategi investasi di aset investasi yang resikonya tinggi. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan bahas di saham dan reksadana saham. Jadi bukan di aset investasi yang tinggi lainnya, misal di cryptocurrency, misal di Bitcoin, Ethereum. Nah, seperti itu mungkin di lain pembahasan. Karena kalau misal di kripto ini resikonya sangat tinggi ya, tidak lagi tinggi seperti itu. Jadi misal kita mempunyai uang sekarang ya, mempunyai uang sekitar 10 juta rupiah. Nah, itu strategi investasinya bagaimana? Jadi sebelumnya saya juga sudah pernah buatkan polling ya untuk di channel YouTube saya. Jadi seperti ini ya. Jadi untuk dari 500 suara atau voter ya, itu 54% dia menyukai 100% di saham atau di reksadana saham seperti itu. Terus kemudian 14% di 75% saham, 17% di 50% saham, dan 8% di 25 saham, 25% saham. Sedangkan sisanya 7% di 0% saham, alias tidak ada di saham. Mungkin diletakkan di obligasi atau reksadana pasar uang seperti itu. Jadi ada seperti ini, dan yang paling banyak itu 100% di saham. Nah, seperti itu. Jadi apakah ini bagus ya? Apakah investasi memasukkan 100% ke saham itu tergolong bagus? Jadi ini saya akan tampilkan ya strategi investasi dari gurunya Warren Buffett, yaitu Benjamin Graham. Jadi beliau memperkenalkan yang namanya Graham 75-25 rule. Jadi seperti itu. Jadi untuk strateginya dia hanya menempatkan 75% maksimal ya di saham seperti itu, dan minimal di saham atau reksadana saham itu 25%. Jadi misal kita punya 10 juta, dia akan taruh maksimal 7,5 juta seperti itu, dan minimal 2,5 juta, tidak lebih dari 7,5 dan tidak akan kurang dari 2,5. Nah, seperti itu. Jadi untuk strateginya dari gurunya orang terkaya dari saham, yaitu gurunya Warren Buffett, yaitu Benjamin Graham, itu seperti itu ya. Jadi maksimal 7,5 juta dan minimal 2,5 juta. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang mungkin 54% itu kurang baik ya, karena resikonya terlalu tinggi. Jadi kalau misal market sangat turun, itu kerugiannya sangat besar seperti itu. Sedangkan untuk yang 7% yang di 0% saham atau reksadana saham ini juga kurang baik ya. Mungkin dalam waktu dekat IHSG bisa naik, itu keuntungan yang kita dapat tidak begitu besar ya, karena mungkin di obligasi hanya sekitar 6% per tahun seperti itu. Kalau di saham, kalau sedang naik bisa sangat melebihi dari obligasi seperti itu. Jadi ini adalah strategi investasi ketika kita berinvestasi di aset resiko tinggi. Jadi buat kalian yang masih bingung ya, cara untuk membeli reksadana itu bagaimana, itu sangat mudah ya sebenarnya. Jadi kalian tinggal download aplikasi untuk membeli reksadana seperti itu. Jadi sebenarnya udah banyak sekali ya, misal aplikasi Bibit ini. Dan tidak hanya aplikasi Bibit ya, kalian bisa download misal aplikasi Ajaib, terus kemudian Bareksa, Tanam Duit, atau mungkin di marketplace misal di Tokopedia atau Bukalapak, atau mungkin di OVO Invest ya, itu juga sudah bisa. Jadi seperti itu. Untuk membeli reksadana itu sangat mudah. Kita bisa download saja, terus kemudian kita tinggal registrasi. Kita siapkan KTP dan juga nomor rekening bank seperti itu. Jadi untuk registrasinya juga sangat mudah. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misal di reksadana itu umumnya ada 3 ya. Ada reksadana pasar uang, ini untuk
investasi dengan resiko yang sangat kecil ya. Terus kemudian reksadana obligasi ini resikonya mulai meningkat seperti itu. Terus kemudian reksadana saham ini untuk investasi yang resiko tinggi seperti itu. Di Bibit juga ada yang namanya syariah seperti itu. Jadi ini ada fitur syariah, kita diinvestasikan ke yang syariah seperti itu. Jadi buat kalian yang ingin mendaftar di aplikasi Bibit, kalian bisa gunakan kode referral saya ya, yaitu jalan kecil. Jadi kalian bisa gunakan kode referral saya jalan kecil ketika mulai pendaftaran. Terus kemudian kalian akan mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Jadi kalian bisa gunakan kode referral saya ketika pendaftaran di awal dan mendapatkan cashback Rp25.000 seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa kita investasi di reksadana seperti itu, bukan di yang lain misal saham atau kripto seperti itu ya. Yang pertama saya akan tampilkan ya tentang minimal investasinya seperti itu. Kita bisa scroll di bagian bawah. Saya akan pilih misal di pasar uang. Sebenarnya bebas saja ya. Ini sebagai contoh saja. Misal kita pilih ini ya, Manulife Dana Kas 2. Kita klik di sini, sebenarnya banyak sekali ya. Kalau kita scroll ke bawah itu ada sekitar puluhan produk seperti itu dari manajer investasi yang berbeda. Nah, kita bisa lihat di bawah ya. Nah, di minimal pembeliannya. Jadi di reksadana itu minimal pembeliannya sangat kecil ya. Jadi kita menggunakan modal yang kecil untuk investasi. Jadi minimal pembeliannya sebesar Rp10.000. Jadi kalian untuk pemula, pelajar, atau mungkin mau coba-coba investasi ya, seperti itu kalian bisa download aplikasi Bibit seperti itu. Karena minimal investasinya 10.000 seperti itu. Jadi kalian bisa masukkan misal 50.000 lah atau 100.000 untuk coba-coba investasi sekalian belajar seperti itu. Jadi tidak hanya teori saja, kita sudah masuk ke langsung investasinya seperti itu. Terus kemudian saya akan tampilkan sedikit gambaran tentang reksadana pasar uang, reksadana obligasi, terus kemudian reksadana saham itu seperti apa. Jadi ini adalah grafik ya. Dari reksadana pasar uang, kalian bisa lihat grafiknya stabil ya, sangat stabil lurus seperti itu. Terus kemudian saya akan tampilkan misal di reksadana obligasi yang resikonya lebih tinggi dari reksadana pasar uang seperti itu. Tapi pastinya keuntungannya lebih tinggi juga seperti itu. Jadi konsekuensinya seperti itu. Saya akan coba misal di ini ya, di Spring IDR Fixed Income Fund kelas A seperti itu. Kita bisa lihat grafiknya seperti ini ya. Untuk di reksadana obligasi itu sudah ada fluktuasinya. Jadi kita ketika membeli itu kita bisa rugi. Misal kita beli di sini terus kemudian sekarang turun ya, itu kita jual, itu kita mengalami kerugian. Berbeda dengan reksadana pasar uang yang stabil naik seperti itu. Saya akan coba juga yang resikonya sangat tinggi yaitu reksadana saham seperti itu. Kita coba misal Sukor Invest Equity Fund seperti itu. Nah, seperti ini. Untuk reksadana saham itu resikonya tinggi ya. Jadi fluktuasinya kita bisa lihat kalau pasar uang sangat stabil, obligasi ya seperti ini ya. Sudah ada fluktuasinya. Yang saham ini sangat fluktuasi ya karena mengikuti harga saham. Misal kita coba 3 tahun terakhir grafiknya seperti apa. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat bahwa penurunannya yang di saham itu sangat ekstrim ya, sangat turun, sangat dalam. Sedangkan di yang pasar uang dan obligasi itu kan bisa lihat sendiri. Jadi ketika kalian membeli produk investasi itu, kalian lihat dulu tentang resikonya seperti apa. Jadi cocokkan dengan profil resiko kalian masing-masing. Di sini saya memilih manajer investasi BNI Asset Management. Dan saya memilih produknya yaitu BNI AM Index IDX 30. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi yaitu reksadana saham berbasis indeks ya. Di sini adalah indeks IDX 30. Jadi indeks IDX 30 atau indeks saham itu apa? Seperti itu. Jadi di Bursa Efek Indonesia itu ada sekitar 700 perusahaan. Jadi kalau misal reksadana saham itu dari manajer investasi, dalam hal ini BNI Asset Management, itu bebas memilih dari 700 saham seperti itu. Sedangkan kalau ada indeksnya, misal indeks IDX 30 itu dibatasi. Jadi hanya memilih di 30 perusahaan yang terbaik seperti itu. Jadi kenapa saya berinvestasi di sini? Jadi relatif
aman seperti itu. Jadi hanya dipilihnya di 30 perusahaan terbaik. Ya, mungkin kalian yang kenal ya, misal Unilever, Astra Internasional, Bank BRI, Indofood CBP, Telkom Indonesia, seperti itu. Jadi kelima perusahaan ini pastinya masuk ke dalam indeks IDX30. Jadi kelebihannya ketika kita berinvestasi di reksadana indeks, tentunya investasinya tergolong aman ya, seperti itu, karena perusahaannya yang besar-besar, 30 terbesar di Indonesia. Sedangkan untuk kekurangan mungkin di pertumbuhannya ya, yang relatif kecil, karena ini perusahaan besar, untuk tumbuh itu udah sangat sulit ya, seperti itu. Beda dengan perusahaan yang kecil yang baru merintis, itu kalau misal dia bisa tumbuh itu akan sangat besar, seperti itu. Keuntungannya di sahamnya atau reksadana sahamnya itu sangat besar. Jadi seperti itu alasan saya memilih di BNI AM dengan yang indeks IDX30 ini. Jadi sebelum saya perlihatkan hasil investasi saya, terlebih dahulu saya akan tampilkan ya tentang detail dari produk yang saya pilih, yaitu kita bisa di produk ya, kita pilih yang bagian saham, karena saya masuknya di reksadana saham, yaitu produknya ini ya, BNI AM Index IDX30. Jadi kita lihat detail untuk produknya seperti apa. Nah seperti ini ya, untuk CAGR dalam 1 tahun itu 56%, terus kemudian drawdownnya itu min 14%, expense ratio 1,59%, total AUM 786 miliar. Jadi total AUM ini apa? Jadi misal saya investasi 1 juta seperti itu ya, nah 1 juta itu masuk ke dalam sini, ke dalam total AUM. Jadi 756 miliar ini termasuk banyak ya. Jadi istilahnya sudah banyak orang ya yang percaya untuk investasi di produk ini. Jadi ini termasuk jenis produk reksadana saham dengan tingkat resiko tinggi, seperti itu. Kita bisa lihat di sini ya, untuk detail lainnya di minimal pembelian itu Rp10.000, biaya pembelian gratis, dan biaya untuk penjualannya juga gratis. Jadi seperti itu. Terus kita bisa lihat untuk alokasi asetnya 100% di saham. Jadi 100% dana kelolaannya yang tadi ini ya, 786 miliar itu dimasukkan ke saham, seperti itu. Terus kemudian kita bisa lihat top holdingnya ada Kalbe Farma Tbk, terus kemudian Bank BCA, ada juga Telkom Indonesia ya, Charon Pokpan ini ayam-ayaman, seperti itu. United Tractor ini untuk alat berat ya, perusahaan. Kemudian Bank BRI ya sudah tahu sendiri ya, Bank BNI juga sudah tahu pastinya, Bank Mandiri, Unilever ya sudah tahu lah, seperti itu, dan juga Astra Internasional. Jadi kelebihannya IDX30 seperti itu ya, perusahaannya sudah terkenal. Kalau kalian ingin tahu lebih detail tentang produk BNI AM Index IDX30 ini, kalian bisa ceknya di Fun Fact Sheet ya. Kalau misal kalian ingin tahu lebih dalam ya, sampai ke laporan keuangannya, ruginya berapa, jasa untuk bank kustodian dan sebagainya berapa, itu kalian bisa ceknya di prospektus, seperti itu. Jadi langsung saja saya akan tampilkan hasil investasi saya, tapi terlebih dahulu saya akan tampilkan di riwayat transaksi. Jadi biar jelas saya membelinya kapan dan nominalnya berapa, seperti itu. Jadi kita bisa scroll ke bawah. Nah di sini ya, jadi saya membelinya pada tanggal 7 Juli 2020, dan sekarang ketika video ini dibuat itu 26 Maret 2021. Jadi sekitar 9 bulanan ya saya investasi. Keuntungannya berapa? Jadi kita bisa masuk ke bagian yang portofolio. Terus kemudian saya masukkannya untuk di reksadana saham itu di dana pensiun ya, karena untuk investasi jangka panjang, seperti itu. Jadi jangan masukkan reksadana saham ke investasi jangka pendek, seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini seperti ini ya. Jadi saya berinvestasi dengan modal awal Rp190.000 dan sudah berjalan 9 bulan dengan keuntungan Rp30.000 atau 16,01%.